Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Salendra Antonio dari NIM 64222079 dari mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Program Studi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan dulu yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Di sini ada profil organisasi yang dipilih. Nah, profil organisasi yang dipilih itu apa? Jadi, PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Levers Fabriken NF. Seiring perkembangan perusahaan, nama tersebut mengalami beberapa perubahan hingga akhirnya menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan ini merupakan bagian dari jaringan global Unilever dan telah menjadi salah satu perusahaan barang konsumsi yang memiliki berbagai merek terkenal di Indonesia. Selain itu, perusahaan juga memiliki jaringan distribusi yang luas sehingga produknya dapat menjangkau konsumen di berbagai wilayah Indonesia. Keberhasilan perusahaan didukung oleh kekuatan merek, inovasi produk, strategi pemasaran, sumber daya manusia, serta pengelolaan rantai pasok. Di sini ada permasalahan manajemen yang ditemukan. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk sebagai perusahaan besar di bidang fast moving consumer goods (PMCG) memiliki sistem manajemen dan operasional yang kompleks. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan menghadapi berbagai tantangan yang dapat dikategorikan sebagai permasalahan manajemen. Beberapa permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada persaingan bisnis yang semakin ketat. PT Unilever Indonesia Tbk menghadapi persaingan yang tinggi ini dari perusahaan lokal maupun multinasional. Banyaknya produk sejenis membuat perusahaan harus terus-menerus melakukan inovasi, mempertahankan kualitas produk, serta menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebutuhan konsumen. Permasalahan manajemen yang muncul adalah bagaimana eh, perusahaan dapat menyusun strategi yang tepat agar tetap mampu mempertahankan diri dengan pasar dan loyalitas konsumen. Yang kedua itu ada perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen. Jadi, perilaku konsumen terus mengalami perubahan. Konsumen saat ini semakin mempertimbangkan harga, kualitas, kesehatan, keberlanjutan lingkungan, serta kemudahan dalam peroleh produk. Perubahan tersebut menuntut manajemen PT Unilever Indonesia (Tbk) untuk lebih cepat dalam melakukan inovasi dan menyesuaikan strategi bisnis. Apabila perusahaan tersebut lambat merespons perubahan, kebutuhan konsumen produk dapat kehilangan daya saing di pasar. Yang ketiga itu ada kompleksitas pengelolaan rantai pasok. Jadi sebagai perusahaan dengan berbagai jenis produk, jaringan distribusi yang luas, PT Unilever Indonesia Tbk menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya pengelolaan rantai pasok, supply chain, ketersediaan bahan baku, proses produksi, pengelolaan persediaan hingga distribusi produk harus dikoordinasikan secara efektif. Gangguan pada salah satu bagian rantai pasok dapat menyebabkan keterlambatan produksi, peningkatan biaya operasional, atau terganggunya ketersediaan produk di pasar. Yang keempat itu ada pengendalian biaya produksi dan operasional. Kenaikan harga bahan baku, energi, transportasi, dan biaya operasional menjadi tantangan bagi manajemen perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Perlu melakukan pengendalian biaya secara efisien tanpa menurunkan kualitas produk. Permasalahan ini berkaitan dengan fungsi manajemen dengan melakukan pemasaran,
perencanaan anggaran, pengawasan biaya, dan pengambilan keputusan mengenai harga serta efisiensi produk. Yang kelima itu koordinasi organisasi yang kompleks. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki berbagai di pengendalian biaya produksi dan operasionalisasi seperti pemasaran keuangan, sumber daya manusia produksi, penjualan, dan rantai pasok. Banyaknya bagian dalam organisasi dapat menimbulkan tantangan dalam komunikasi dan koordinasi antar bagian. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan keterlambatan, pengambilan keputusan, terjadinya kesalahan komunikasi dan atau ketidaksesuaian antara perencanaan pelaksanaan kegiatan. Di sini ada analisis fungsi POAC. Yang pertama itu ada planning perencanaan. Fungsi perencanaan pada PT Unilever Indonesia Tbk berkaitan dengan penyusunan tujuan strategi, program kerja, serta penggunaan sumber daya perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang fast moving consumer goods, perencanaan diperlukan untuk menghadapi persaingan, perubahan kebutuhan konsumen, serta perkembangan pasar. Yang kedua itu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, serta koordinasi antar bagian dalam perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki berbagai fungsi dan divisi, seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, produksi, penjualan, rantai pasok, teknologi informasi, serta riset dan pengembangan. Yang ketiga itu actuating, pelaksanaan dan pengarahan. Tantangan dan fungsi actuating adalah memastikan seluruh karyawan dapat beradaptasi terhadap perubahan teknologi, strategi bisnis, dan tuntutan pasar. Manajemen perlu meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan, pengembangan karir, serta sistem motivasi yang efektif. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Pengendalian biaya dan kualitas menjadi tantangan penting bagi perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk perlu melakukan pengawasan secara berkelanjutan agar peningkatan biaya produksi dan operasional tidak mengurangi efisiensi perusahaan maupun kualitas produk. Di sini ada evaluasi keterkaitan fungsi POAC dengan pengawasan organisasi. Pertama itu ada evaluasi fungsi planning terhadap pengawasan organisasi. Fungsi planning perlu dilakukan secara lebih adaptif dan fleksibel. Perusahaan harus secara berkala mengevaluasi kondisi pasar, perilaku konsumen, perkembangan teknologi, serta biaya operasional dengan perencanaan yang tepat. Risiko kesalahan strategi dan pemborosan sumber daya dapat diminimalkan. Yang kedua itu evaluasi fungsi organisasi terhadap pengawasan organisasi. Struktur organisasi dan pembagian tugas perlu terus dievaluasi agar tetap efektif. Perusahaan perlu memperkuat komunikasi antar bagian, memperjelas tanggung jawab, serta meningkatkan koordinasi melalui sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi. Yang ketiga itu ada evaluasi fungsi aktuatif terhadap pengawasan organisasi. Manajemen perlu meningkatkan pelatihan, pengembangan kompetensi, komunikasi antara pimpinan dan karyawan, serta pemberian motivasi. Kepemimpinan yang efektif diperlukan agar seluruh karyawan memahami tujuan organisasi dan mampu melaksanakan perubahan yang telah direncanakan. Yang keempat, evaluasi fungsi controlling terhadap pengawasan organisasi. PT Unilever Indonesia Tbk perlu melakukan pengawasan secara berkelanjutan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar dan target perusahaan. Apabila ditemukan penyimpanan, manajemen harus segera melakukan tindakan korektif agar permasalahan tidak berkembang menjadi lebih besar. Di sini ada rekomendasi solusi. Yang pertama itu ada meningkatkan inovasi produk dan strategi pemasaran. Untuk menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat, PT Unilever Indonesia Tbk perlu terus melakukan inovasi produk sesuai dengan perubahan kebutuhan konsumen. Perusahaan dapat melakukan riset pasar secara berkala untuk mengetahui tren, preferensi, dan perilaku konsumen.
Rekomendasinya tuh memperkuat kegiatan riset pasar dan mempercepat inovasi produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua itu mengembangkan perencanaan yang lebih adaptif. Perubahan kondisi ekonomi, perilaku konsumen, dan persaingan bisnis menuntut perusahaan untuk memiliki sistem perencanaan yang fleksibel. PT Indonesia Tbk perlu melakukan evaluasi terhadap strategi bisnis secara berkala dan menyesuaikan target perusahaan dengan kondisi pasar. Rekomendasinya tuh menggunakan data pasar dan hasil evaluasi secara berkala sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan strategi perusahaan. Yang ketiga itu meningkatkan koordinasi antar bagian. Besarnya struktur organisasi dapat menimbulkan hambatan, komunikasi dan koordinasi. Oleh karena itu, PT Unilever Indonesia Tbk perlu meningkatkan kerjasama antara divisi pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan rantai pasok. Rekomendasinya tuh mengembangkan sistem komunikasi dan koordinasi yang terintegrasi serta memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian. Yang keempat itu mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok. Untuk mengatasi kompleksitas rantai pasok, perusahaan perlu meningkatkan koordinasi antar pemasok, bagian produksi, gudang, dan distribusi. Penggunaan teknologi dapat membantu perusahaan dalam memantau persediaan, memperkirakan permintaan, dan mengurangi risiko keterlambatan distribusi. Rekomendasinya tuh memanfaatkan sistem digital dan analisis data untuk meningkatkan akurasi perencanaan, persediaan, produksi, dan distribusi. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Terima kasih.